Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Bagian keempat. Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat. Bani Israel hidup dalam keamanan dan ketentraman, dan mereka butuh kepada undang-undang yang dapat mereka gunakan sebagai aturan hidup serta syariat yang mengatur mereka. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk keluar sendiri ke tempat tertentu untuk menerima syariat yang nanti akan dijadikan rujukan oleh Bani Israel. Maka beliau mengangkat Harun sebagai penggantinya, menasihatinya, dan mengingatkannya kepada Allah, serta memperingatkannya agar tidak menjadi orang-orang yang berusaha mengadakan kerusakan di bumi. Beliau pun pergi ke gunung yang beliau pernah mendapat wahyu pertama kali ketika beliau pulang dari Madian ke Mesir. Dan ketika itulah diturunkan kepada beliau kitab Taurat. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam menyaksikan bahwa Allah telah memuliakannya serta diberi kelebihan, maka ia meminta kepada Allah agar diberi kesempatan untuk melihatnya, karena mengira bahwa Allah dapat dilihat di dunia. Maka Allah menolak permintaan itu dan menerangkan bahwa beliau tidak akan sanggup melihat Allah Azza wa Jal. Disebutkan kejadian ini di surat Al-A'raf ayat 143. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ketika Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, 'Ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat engkau.' Allah berfirman, 'Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya seperti semula, niscaya kamu dapat melihatku.' Ketika Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, 'Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau, dan aku orang yang pertama beriman.' Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengambil lauh-lauh yang berisi Taurat. Di dalam kitab itu terdapat nasihat dan hukum-hukum untuk mengatur kehidupan Bani Israel. Bani Israel menyembah patung anak sapi. Sepeninggal Musa, ternyata Bani Israel telah disimpangkan oleh seorang yang bernama Samiri. Ia mengumpulkan perhiasan dan emas mereka, serta membuatkan patung yang berongga dalam bentuk anak sapi, di mana jika angin masuk ke dalamnya dari lubang yang satu dan keluar dari lubang yang lain, maka akan keluar suara yang mirip suara anak sapi. Lalu Samiri memberitahukan mereka bahwa itu adalah Tuhan mereka dan Tuhan Musa. Akhirnya Bani Israel percaya dan menyembah patung tersebut, meninggalkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Harun menasihati dan mengingatkan mereka, tetapi mereka tetap saja di atas kebodohan itu, tidak sadar dan tidak memperhatikan nasihat Harun. Bahkan mereka menyanggahnya dan hampir saja membunuhnya. Mereka juga memberitahukan bahwa mereka tidak akan meninggalkan penyembahan kepada patung itu sampai Musa kembali. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali, ia mendapati kaumnya dalam keadaan seperti itu. Ia pun marah dengan marah yang besar, karena kecewa bercampur sedih, hingga ia pun melempar lauh-lauh, yakni lembaran yang berisi Taurat itu dari tangannya. Lalu ia mendatangi Nabi Harun, memegang kepala dan janggutnya sambil menariknya dan berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka, apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?" Quran Surat Thaha ayat 92 hingga 93. Harun pun berkata, "Wahai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya, aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, 'Kamu telah memecah antara Bani Israel, dan kamu tidak memelihara amanatku.'
Beliau juga memberitahukan Nabi Musa bahwa kaumnya hampir saja membunuhnya. Maka Musa pun meninggalkannya dan pergi mendatangi Samiri, orang yang membuat patung tersebut, dan bertanya tentang alasannya. Lalu Samiri memberitahukan alasannya. Kemudian Musa membakar patung itu hingga habis dan membuang ampasnya ke laut. Kemudian Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu, dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada Musa bahwa Harun telah berlepas diri dari mereka dan ia telah berusaha keras untuk menjauhkan mereka dari menyembah patung anak sapi. Maka hati Nabi Musa pun tenang karena ternyata saudaranya tidak ikut serta dalam perbuatan dosa itu. Maka Nabi Musa alaihissalam menghadapkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, memintakan ampunan untuk dirinya dan saudaranya. Beliau berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Al-A'raf ayat 151. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memilih 70 orang yang terbaik dari kalangan mereka untuk pergi bersamanya ke sebuah tempat yang ditentukan Allah Azza wa Jalla. Pada saat mereka telah sampai di tempat tersebut, mereka malah meminta untuk melihat Allah secara nyata. Maka Nabi Musa marah kepada mereka dengan keras, dan Allah menurunkan halilintar yang membinasakan mereka hingga ruh-ruh mereka melayang. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah dan merendahkan diri kepadanya, meminta agar Dia memberikan rahmat kepada mereka itu. Maka Allah mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam, dan Ia menghidupkan mereka yang mati karena tersambar halilintar, agar mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah menghidupkan mereka setelah matinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 55 hingga 56. Kemudian Nabi Musa membawa mereka kembali kepada kaumnya dan membacakan kitab Taurat kepada mereka, serta menerangkan nasihat dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Beliau juga mengambil perjanjian dari mereka untuk mau mengamalkan isinya. Mereka pun mau berjanji dengan terpaksa setelah Allah mengangkat gunung di atas mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, Kami mendengar, tetapi kami tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, sangat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu, jika betul kamu beriman kepada Taurat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 93. Perintah Allah kepada Bani Israel untuk masuk ke negeri Palestina. Selanjutnya, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa telah tiba saatnya bagi Bani Israel untuk masuk dan menempati negeri yang diberkahi, yaitu Palestina. Maka Nabi Musa alaihissalam senang sekali. Akan tetapi, Bani Israel ternyata sebagai orang-orang yang pengecut dan penakut. Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, Wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 22. Ketika itulah ada dua orang mukmin di antara mereka yang berkata, Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka, jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal.
jika kamu benar-benar orang yang beriman." Tetapi Bani Israel tetap menolaknya dan berkata dengan perkataan yang sangat buruk, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23 hingga 24. Maka bertambahlah kemarahan Nabi Musa kepada kaumnya yang lupa kepada nikmat Allah. Ketika itulah Nabi Musa berdoa kepada Allah agar menjauhkan dirinya dengan kaumnya yang fasik itu. Beliau berkata, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 25. Hukuman kepada Bani Israel karena menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datanglah jawaban dari Allah Azza wa Jal yang isinya, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan berputar-putar, kebingungan di bumi padang Sahara itu. Maka, janganlah kamu bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 26. Demikianlah hukuman Allah kepada Bani Israel. Mereka tersesat terus selama 40 tahun di padang Sahara, hingga generasi yang penakut ini meninggal dan digantikan oleh generasi yang pemberani, yang kemudian mereka mau berperang di bawah pimpinan Nabi Yusha' bin Nun setelah Nabi Musa wafat. Bersambung insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.